Kita semua, termasuk aku dan kamu, beruntung banget tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena punya iklim yang pas banget. Ada musim panas, terus ada musim hujan. Kadang tuh ya, kalau lagi panas, enakan di kamar sambil nyalain AC atau kipas angin. Terus kalau lagi hujan, ya pasti enakan selimutan aja di kamar. Itu sih mager namanya. Kalian jangan mager ya, teman-teman. Kita harus tetap produktif walaupun panas atau dingin. Tahu nggak? Ternyata cuaca yang panas dan dingin ini nggak cuma jadi tempat favorit kita aja loh. Manusia purba zaman dahulu juga hobi sama iklim tropis kayak gini. Salah satu tempat yang punya iklim tropis itu adalah Indonesia. Kira-kira manusia purba apa aja ya yang pernah tinggal di Indonesia? Jangan-jangan dia tinggal di dekat rumah kamu. Daripada penasaran, ayo deh kita bahas. Menurut buku The Origin of Species yang ditulis Charles Darwin, dia berpendapat kalau manusia yang sekarang ini tuh adalah hasil dari perubahan secara bertahap dalam waktu yang lama, atau bahasa kerennya evolusi. Manusia dianggap berevolusi dari kera. Pandangan ini bikin geger orang-orang Eropa, bahkan dunia saat itu. Tapi ada satu yang kurang nih dari buku ini. Ada yang hilang dari rantai evolusi. Ada satu spesies yang kurang. Apa ya? Hal ini bikin penasaran Eugene Dubois, seorang dosen anatomi di Belanda. Karena penasaran sama evolusi itu, Dubois pindah haluan dari dosen jadi seorang yang fokus ke ilmu tentang fosil atau bahasa kerennya paleontologi. Dubois fokus meneliti tentang evolusi manusia. Dia tertantang buat terus belajar tentang rantai yang hilang ini. Dari hasil penelitiannya, Dubois menyimpulkan kalau manusia purba itu hidupnya di daerah-daerah yang punya iklim hangat atau tropis. Akhirnya, terpilihlah daerah Asia Tenggara, lebih tepatnya Indonesia, buat jadi tempat pencariannya. Setelah ngerasa punya ilmu yang cukup tentang fosil dan punya informasi yang cukup tentang daerah tropis, akhirnya Dubois memulai perjalanan pencarian ini di tahun 1887. Dia datang dari Belanda ke Nusantara pakai kapal laut. Pas udah sampai di Nusantara, lokasi pencarian pertama yang dia datengin itu adalah goa-goa di Sumatera. Kenapa goa? Goa dipilih jadi tempat pencarian pertama karena sebelumnya di goa itu pernah ditemuin fosil-fosil dari manusia. Dan adanya bukti tempat tinggal makhluk hidup pada waktu itu. Dubois masuk dari satu goa ke goa lainnya. Dalam pencariannya, di goa-goa di daerah Sumatera Barat, dia tuh nggak bisa nemuin satu fosil pun. Di tahun 1889, Dubois denger nih kalau ada penemuan tengkorak manusia di Wajak, Tulungagung, Kediri, Jawa Timur. Tengkorak ini ditemuin sama Van Richthofen, seorang peneliti paleontologi asal Belanda. Dia nemuin fosil yang berumur 40.000 tahun sampai 50.000 tahun yang lalu. Mendengar kabar ini, Dubois memindahkan penelitiannya ke Pulau Jawa. Dia mengarungi kembali lautan buat ke Pulau Jawa. Dan setelah ngelihat fosil yang ditemuin sama Van Richthofen, ternyata Dubois kecewa. Bukan fosil yang kayak gitu yang selama ini Dubois cari. Dubois mencoba keliling daerah Jawa Tengah dan Timur buat mencari keberadaan satu fosil spesies yang kurang berdasarkan teori Darwin. Gali sana, gali sini, pacul sana, pacul sini. Pas lagi gali di daerah Madiun, Dubois nemuin rahang bawah dan 3 gigi dari fosil yang selama ini dia cari. Karena terus penasaran dan udah ada sedikit pencerahan, Dubois makin semangat untuk nyari lagi ke daerah dekat penemuan tulang rahang tersebut. Lalu, tahun 1891 di Trinil, Dubois akhirnya nemuin fosil tempurung tengkorak, dan setahun kemudian, di lubang yang gak jauh dari temuan tengkorak tersebut, Dubois nemuin tulang paha kiri yang hampir sempurna. Rangka-rangka itu temuannya lama-lama kayak ngejawab misteri yang selama ini dia cari. Dubois mulai menyusun satu persatu hasil pencarian itu. Dan, boom! Rangka-rangka yang tersusun itulah yang ternyata selama ini dia cari. Rangkanya berbentuk kayak manusia. Dubois ngasih nama fosilnya itu Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang artinya kera, Anthropus yang artinya manusia, dan Erectus yang artinya berjalan tegak. Jadi, bisa dibilang Pithecanthropus erectus ini adalah jenis manusia kera yang berjalan tegak. Ciri-ciri Pithecanthropus ini tinggi tubuhnya sekitar 165 sampai 180 cm.
punya geraham yang besar, hidung yang lebar, volume kepala yang kecil sekitar 750-1300 cc. Penemuan Dubois ini bikin banyak peneliti paleontologi terpicu buat datang ke Indonesia untuk nyari fosil dari manusia purba yang lain. Salah satunya adalah G.H.R. von Koenigswald. Dia berlayar ke Pulau Jawa di tahun 1936 untuk mencari fosil. Dia terus cari-cari dan mencari selama 5 tahun. Lama juga ya. Akhirnya di tahun 1941, lengkap sudah pencarian von Koenigswald di Sangiran, Jawa Tengah. Dia nemuin jenis manusia purba yang baru. Manusia purba ini punya ciri-ciri pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, berbadan tegak, otot kunyah kuat, tapi bagian volume kepalanya lebih kecil dari Pithecanthropus yang ditemuin sama Dubois. Fosil yang ditemuin sama von Koenigswald ini diyakini punah sebelum adanya Pithecanthropus. Ini karena volume otaknya lebih kecil. Dan ini yang bikin mereka nggak bisa bertahan hidup. Karena setiap penemuan perlu dikasih nama, akhirnya von Koenigswald namain temuannya ini sebagai Meganthropus paleojavanicus. Megan punya arti berbadan besar dan Javanicus karena makhluk ini ditemuin di Pulau Jawa. Oke, sekarang kita tahu ya, urutannya itu harus Meganthropus dulu, baru Pithecanthropus. Urutan selanjutnya itu, apa hayo? Bisa nebak nggak? Ternyata manusia purba yang paling modern itu adalah manusia purba yang ditemuin sama Van Richthofen di tahun 1889. Masih inget kan? Itu tuh penemuan yang ngecewain Dubois. Waktu itu Van Richthofen belum begitu bisa ngejelasin fosilnya itu karena yang ditemuin cuma tengkoraknya doang. Nah, tapi gak lama dari itu, setahun setelahnya, di tahun 1890, Van Richthofen nemuin jenis fosil yang sama. Ada rangka tengkorak, rahang atas, rahang bawah, sama tulang paha dan tulang kering. Karena fosil hasil pertemuan pertama dan kedua dirasa udah lengkap, Van Richthofen nyusun tulang-tulang itu jadi fosil manusia yang utuh. Ternyata, rangka fosilnya ini beda dengan fosil-fosil lain. Rangka fosilnya cenderung lebih besar dan lebih panjang. Fosilnya punya ciri-ciri tinggi badan 130 sampai 210 cm. Berdiri tegak dengan sempurna. Dan punya volume otak yang lebih besar dari manusia purba jenis lainnya. Ukurannya sekitar 1350 sampai 1450 cc. Kurang lebih, kalau ini diukur, setaralah sama kepala kita. Fosil ini dikasih nama Homo. Van Richthofen ngasih nama temuannya ini sebagai Homo wajakensis. Versi paling modern dari Meganthropus dan Pithecanthropus. Homo wajakensis ini adalah hasil evolusi dari jenis-jenis manusia purba lainnya. Karena rangka tubuhnya lebih bagus, misalnya di bagian volume otaknya. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang penemuan manusia purba di Indonesia. Diawali dari bukunya Darwin tentang adanya evolusi yang hilang, terus bikin peneliti dari Belanda bernama Dubois datang ke Indonesia buat nyari bukti evolusi yang hilang. Terus, dari hasil pencariannya, Dubois nemuin fosil Pithecanthropus erectus. Dari penemuannya ini, ahli paleontologi lainnya kayak von Koenigswald datang ke Indonesia dan nemuin Meganthropus, manusia purba sebelum Pithecanthropus. Manusia purba yang paling modern itu adalah jenis Homo yang ditemuin sama Van Richthofen. Dia nemuinnya di desa Wajak, jadi namanya itu adalah Homo wajakensis. Kalau kamu masih mau ngulang lagi materi tentang manusia purba di Indonesia ini, kamu bisa klik timestamp di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!